Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali mahasiswa UT yang saya banggakan. Selamat berjumpa di sesi kedua mata kuliah Komunikasi Korporasi. Sebelum kita mulai, saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu kepada mas-mas dan mbak-mbak yang beraktif berdiskusi di forum tutorial online ini. Pertanyaan dan tanggapan Anda menunjukkan dedikasi luar biasa Anda dalam belajar di tutorial online kali ini. Terusa aktif berpartisipasi karena diskusi sangat memperkaya pemahaman kita bersama dan tentunya menambah nilai bagi Anda semuanya. Pada sesi kedua ini kita akan membahas dua topik penting sekaligus, yakni komunikasi internal dari modul 2 dan komunikasi eksternal dari modul 3 di komunikasi korporasi. Kedua aspek ini merupakan dua sisi mata uang yang sama pentingnya dalam komunikasi korporasi. Sebelumnya, mari kita mulai dengan komunikasi internal terlebih dahulu. Komunikasi internal ini adalah komunikasi yang terjadi di dalam organisasi korporasi itu sendiri, melibatkan seluruh karyawan dari berbagai level. Komunikasi internal memiliki beberapa jenis berdasarkan arah alirannya, yaitu komunikasi vertikal atasan dan kebawahan, dan komunikasi horizontal antar karyawan yang setingkat, dan serta komunikasi diagonal yang melintasi departemen. Sementara itu, dari segi bentuknya ada komunikasi formal melalui jalur resmi seperti memo, rapat, newsletter, ataupun email kantor, serta komunikasi informal yang terjadi secara spontan seperti obrolan santai di kantin ataupun di japri di via WA. Fungsi komunikasi internal sangat vital, yakni menyampaikan informasi tentang korporasi itu sendiri, misalkan kebijakan karyawan, kebijakan perusahaan. Selanjutnya ada fungsi membangun budaya perusahaan, bagaimana budaya perusahaan itu disampaikan melalui komunikasi internal. Selanjutnya ada meningkatkan motivasi dan menciptakan keterikatan karyawan dalam organisasi. Sekarang kita beralih ke komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini adalah komunikasi organisasi dengan pihak-pihak di luar organisasi seperti pelanggan, media, investor, pemerintah, dan masyarakat umum. Jadi dalam komunikasi eksternal ini bagaimana perusahaan mengkomunikasikan kepada stakeholdernya. Nah, komunikasi eksternal ini memiliki berbagai fungsi strategis. Yang pertama yaitu membangun dan menjaga reputasi perusahaan di mata publik. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan stakeholder eksternal. Yang ketiga, mempromosikan produk dan layanan dari perusahaan. Dan yang keempat, mengelola isu dan krisis yang mungkin terjadi. Bentuk komunikasi eksternal sangat beragam, mulai dari bagaimana membangun media relation, public affair, hubungan dengan investor, bagaimana hubungan dengan konsumen, hingga CSR. Dan di era digital seperti saat ini, komunikasi eksternal juga melibatkan media sosial, website, dan platform digital lainnya. Yang penting dipahami, komunikasi eksternal yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat brand image dari sebuah perusahaan, dan pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan bisnis perusahaan. Nah, perlu dipahami ada perbedaan antara komunikasi korporasi dengan komunikasi pada badan publik, yaitu yang paling utama adalah dari korporasi itu tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Nah, mas-mas dan mbak semuanya, pemahaman tentang komunikasi internal dan eksternal ini sangat krusial bagi Anda yang akan berkarir di bidang komunikasi korporasi atau public relation. Silahkan pelajari kedua modul dengan sesama, kerjakan latihan dan tes formatif, serta tetap aktif berdiskusi. Partisipasi Anda sangat berarti untuk pembelajaran kita bersama.
Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.